Dah, ayo. Loh, mana dia? Udah mau mulai juga. Sejak kapan di sini? Barusan. Perasaan tadi nggak ada kan di sini? Enggak, baru. Keren kan? Gimana caranya coba? Nanti kita bahas. Oke? Kita mulai dulu ya. Hai Cupiters. Welcome to Happy Cupi Updates. Buat Cupiters yang baru bergabung, di channel ini kita akan bahas mengenai informasi dan berbagai kegiatan menarik yang pastinya akan menambah pengetahuan kita semua. Sip. Oke, kali ini, di video kali ini nih kita akan bahas tentang apa nih? Ayo tebak. Jangan-jangan trik yang tadi ya. Ya, kita akan membahas tentang ninja. Oke, keren kan? Cool loh. Keren banget, serius. Ninja itu di Jepang biasa disebut dengan shinobi. Yang artinya orang yang bergerak secara rahasia. Ninja itu adanya pas zaman kapan sih? Soalnya sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Nah, ninja itu dia satu zaman dengan samurai. Jadi mungkin sekitar abad ke-16 gitu sih. Di film-film itu kan biasanya ninja yang suka bunuh-bunuh orang itu kan ya. Nah, ninja itu memang kalau di film-film kebanyakan digambarkan kayak suka bunuh-bunuh orang ya. Tapi sebenarnya tugas utama ninja itu bukan bunuh. Dia penyusupan dengan mata-mata. Jadi gali informasi gitu. Itu tugas utamanya. Ninja itu biasanya bisa apa aja sih? Ninja itu harus bisa banyak. Karena mereka kan tugasnya kan menyusup tuh. Jadi mereka harus punya ilmu bela diri. Harus bisa strategi, harus juga bisa kamuflase. Nah, semua itu biasa disebut ninjutsu. Nah, kalau kayak video kemarin yang samurai itu kan ada samurai yang wanita. Ya. Kalau ninja ada apa enggak yang wanita? Yang ninja juga ada nih, wanita. Biasa disebut kunoichi. Tugasnya agak beda ya dengan ninja pria. Ya. Kalau ninja pria itu kan penyusupan tadi kan, mata-mata gitu. Nah, kalau ninja wanita, itu justru dia deketin targetnya untuk mengganggu mentalnya sama batinnya. Oh, kayak PDKT gitu ya. Kalau cewek kan PDKT diem-diem gitu ya. Cewek kan ya kayak gitulah kan. Cewek emang dari dulu diberdayakan untuk mengganggu pikiran cowok. Memang biasa gitu. Kalau samurai kan biasanya berasal dari golongan bangsawan. Betul. Dan biasanya mereka suka duel dan berperang. Kalau ninja gimana? Nah, kalau ninja sendiri nggak gitu. Ninja justru lebih cenderung menghindari pertarungan. Oh, ngumpet-ngumpet ya berarti? Ngumpet-ngumpet. Kan memang mereka secara rahasia untuk bergerak. Gitu. Agak beda memang. Umumnya samurai itu kan bertuan ya. Ya. Ada bosnya. Kalau ninja ada nggak sih? Ninja itu sebenarnya ada juga atasannya. Bukan atasan sih, tuannya. Atau orang yang membayar mereka untuk misi tertentu. Nah, cuma memang agak beda ya. Kalau samurai, ketika samurainya kalah atau misinya gagal, mereka harakiri nih. Ya kan? Untuk menebus kesalahan mereka. Betul. Tapi kalau ninja, enggak. Ninja itu justru ketika mereka kalah, mereka akan memperbaiki di misi berikutnya. Peralatan yang dipakai sama ninja ketika mereka menjalankan tugas, itu biasanya ada apa aja sih? Oh, banyak banget yang mereka pakai pas menjalankan misi. Tapi gue akan sebut beberapa aja ya. Yang pertama, Shinobi Sozoku. Ini adalah baju ninja yang hitam-hitam yang sering kita lihat tuh di film-film gitu kan. Nah, tapi sebenarnya baju ninja ini banyak banget warnanya. Mulai dari hitam, itu biasa untuk malam. Terus kalau putih, biasa untuk salju. Pas lagi salju, mereka pakai baju putih tuh biar nyaru tuh sama saljunya. Yang ketiga, warna hijau. Itu pas mereka lagi misi di hutan. Nah, kayak gini mereka tujuannya untuk nyamar sih. Agar tak terlihat. Oke, yang pertama itu. Yang kedua apa nih? Yang kedua, tabi. Hah? Babi? Tabi, T-A-T-B-I-B. Oh. Tabi. Tabi. Kayak babi dengernya. Tabi itu boots ninja khusus, tapi di bootsnya itu antara jempol dengan keempat jari lainnya terpisah. Nah, tujuannya apa?
buat mereka manjat tali atau manjat tembok itu gampang gitu. Oh, oke. Yang ketiga, ninjato. Ninjato itu pedang ninja, dia sekitar 40-50 sentian. Nah, kenapa gitu? Karena biar bisa diselipin di bajunya. Ninja kan harus fleksibel. Yang keempat, kunai. Oh ya, tahu kunai. Apa? Kunai itu ya biasanya dipakai untuk bertarung kan? Sang. Kalau mau bertarung pakai ninjato tadi, tapi kunai tujuannya untuk menggali atau untuk manjat tembok gitu. Itu fungsinya kunai. Oh, yang kayak misalnya merangkak dia gali-gali tanah itu pakai kunai berarti ya? Betul. Oke, berikutnya nomor 5. Ada shuriken, senjata yang dilempar bentuknya bintang. Oh iya, kalau itu penjelasannya tahu yang sa Ya, lempar itu betul. kan. Kalau itu tahu. Itu untuk melawan musuh dari jarak jauh. Next. Bom asap, tujuannya untuk mengaburkan jejak mereka. Jadi kalau mereka sudah terpojok nih, mereka pakai bom asap, asap semua. Ya. Nah, mereka kabur secepat mungkin. Banyak juga informasi tentang ninja yang gue baru tahu sih. Kalau Jupiters gimana Jupiters? Komen di bawah ya. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin ninja, itu nggak lepas pasti dari namanya clan. Clan itu Kayak perkumpulan kelompok gitulah. Jadi ninja itu punya clan yang cukup banyak. Ya. Tapi yang terkenal biasanya ada 2, yaitu clan Koga sama clan Iga. Ada nggak sih tokoh ninja yang terkenal dari 2 clan itu? Ada. Kita ngomong dari clan Iga dulu ya. Ya. Dari clan Iga ada Hattori Hanzo. Oh, yang mendaki gunung. Lewati lembah. Itu bukan sih? Iya. Ya. Itu terinspirasi dari Hattori Hanzo yang ini. Ini kartunya kan dari Iga juga kan. Ya sama. Jadi ini dia kenapa terkenal karena dia itu hebat banget. Pakai tali hebat, bisa menghilang dengan cepat, nangkap musuh pun tepat. Jadi dia benar-benar jago lah. Selain itu, dia juga salah satu dari pemimpin klan Iga ini. Di bawah kepemimpinannya, klan Iga ini berkembang pesat. Sebelumnya, Jupiter pernah dengar tentang Robin Hood nggak? Ninja ini dikenal sebagai Robin Hood di zamannya. Namanya Ishikawa Goemon. Dia mencuri dari orang kaya, terus dia bagi-bagiin ke orang miskin. Jadi dia itu sempat menyelinap ke istana Fushimi. Pemimpinnya itu namanya Toyotomi Hideyoshi. Si Toyotomi ini membunuh istrinya. Jadi dia tuh pengen balas dendam gitu. Ketangkep. Dibunuh dengan cara direbus di air mendidih. Rebus hidup-hidup gitu? Rebus hidup-hidup. The next. Yang berikutnya dari klan Iga ada Momochi Sandayu. Dia merupakan salah satu dari 3 pemimpin Iga terkenal. Dan dia melahirkan ninja-ninja hebat. Salah satunya Ishikawa Goemon tadi. Dia juga terkenal ketika di zaman itu dia melawan pemerintahan Oda Nobunaga. Si samurai yang terkenal. Pernah kita bahas di episode kemarin. Itu berarti 3 ninja yang dari klan Iga. Ada dari klan Koga nggak nih? Yang dari klan Koga ada juga namanya Mochizuki Chiyome. Dia ini ninja wanita. Pamannya si suami ini ternyata seorang daimyo. Daimyo itu penguasa saat itu. Daimyo ini memerintahkan si Chiyome untuk mengumpulkan wanita-wanita lainnya, wanita di desa itu untuk dijadikan ninja juga. Tapi Chiyome ini tahun 1573 ditemukan tewas secara misterius. Ada lagi nggak ninja dari klan Koga? Ada. Nah, ini nih yang menarik. Ninja dari klan Koga masih ada yang hidup sekarang. Oh ya? Masih. Oh, baru tahu sih. Soalnya kan ninja udah nggak ada lagi ya? Ya, makanya disebut orang sebagai ninja terakhir di dunia. Junichi Kawakami, usianya 71 tahun sekarang. Dia adalah ketua dari klan Koga yang generasi ke-21. Berarti dia keturunan ninja Koga ya? Bukan. Oh, bukan. Justru dia tidak ada darah ninja sama sekali. Kalau dia nggak ada keturunan darah ninja, gimana dia bisa jadi ninja? Jadi dia tuh cerita tuh, dalam satu wawancara, dia bilang nih, pas waktu di umur 6 tahun, dia ketemu orang asing. Orang asing ini ngajak dia main. Ternyata setelah dia sadarin, ini adalah latihan ninja. Dia tertarik. Makanya dia ikut latihan terus. Sampai di usia dia yang ke-19 tahun, dia mendapatkan gelar Master Ninja. Wah, hebat ya. Ya, makanya dia diwariskan untuk menjadi klan Koga yang ke-21. Berarti nantinya dia akan mewariskan ke keturunannya? Enggak.
dia nggak akan mewariskan ninja itu ke keturunannya. Kenapa? Dia bilang ninja itu sudah nggak relevan lagi di zaman modern ini. Ninja akan mati bersama dengan dia. Dia juga sekarang membuka museum khusus untuk peralatan-peralatan ninja. Itu letaknya 350 km dari pusat kota Tokyo. Oh, berarti kita bisa lihat Masih benda-bendanya, bisa, ya, ada museumnya. peralatannya gitu ya. Berarti kita nggak bisa belajar tentang ninja lagi ya? Cuman bisa melihat di museum itu kan ya? Nah, kalau bagi Cupiters yang pengen belajar tentang ninja, ada nih universitas. Oh ya, di mana tuh? Ya, namanya Universitas MIE. Jadi dia itu mengajarkan bagaimana tentang ninja. Bagaimana ilmunya, ramuannya, teknik-tekniknya. Kalau Cupiters penasaran, mau coba? Ayo, coba aja kuliah di sana. Gelarnya nggak tahu siapa, ninja kali ya. Oke Cupiters, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, Di like, di share, dan jangan lupa di komen di bawah juga komen ya. Nantikan video kita berikutnya yang pastinya lebih seru dan menarik lagi. Dah. Dah Cupiters. Loh, hilang lagi dia. Ini nggak bener loh. Leherku pegel. Keram nih. Udah loh.